Pertanyaan bayao bayao bayao. Ha. Ya. Ya. Bayao ya. Pertanyaannya dari Ustadz, siapa nama wanita yang menyusui Rasulullah di masa kecilnya? Halimatus Sa'diyah. Bayao. Salaman dulu. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Anak-anak tak sehat? Cicilan tak? Sehat juga. Ibu, berbicara tentang cicilan, ada seorang sahabatnya Umar bin Khattab punya masalah dan bertanya kepada Umar. Umar, ye, laku tak nanga, apa njo? Niat masalahku, terus besar ini masalahku. Bilang Umar, jadi bagaimana mi? Besar, tidak bisa kuhadapi. Nah bilang Umar, kasih tahu kak, apa masalahmu? Bilang besar. Berkata Umar, jadi bagaimana mi kalau besar? Apakah saya harus bilang wow gitu? Langsung berkata ini sahabat, Umar, nia inrangku. Ada utangku. Batena ku sadri lanu ku bayar, batena ku sadri mau ku bayar, nah tidak bisa lunas. Justru setiap hari bertambah. Berkata ini sahabat, jadi bagaimana mi? Kata Umar, ajarkan saya doa. Bila mau diajarkan doanya, bilang mau wahai ya Umar. Bilang kalau begitu, ini doa kau baca setiap pada hari Jumat, setinggi gunung kau punya utang, insya Allah Allah akan berikan kau kelunasan. Allah akan mudahkan kau segala lunaskan utangmu. Makanya ada doanya Bu supaya lunas utang. Mau diajarkan? Bu, cepat payah. Berarti jelas-jelas yang besar suaranya ada utangnya. Ada? Saya juga ada. Berkata Umar, kau baca ini doa Allahna Juma. Ketika khatib di atas lana tutup mi khutbah keduanya. Ambilan mi anjo. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah nabaca minjorate accidommi, duduk mi. Padi duduk. Setelah duduk mi di atas, kita di bawah dibaca mi doanya. Ini mi doanya. Jadi bukan itu tadi Bu. Ada misal lihat lanau kirimi. Apa doanya Ustadz? Saya diajarkan sama Andre Gurutta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Ulangi.
Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa aghnini min fadlika amman siwak. Sudah dihafal? Belum? Mau kini ukirang? Mau dituliskan? Mau dituliskan? Gampang, sogok katelo. Alhamdulillah. Jamaah. Coba kita berselawat dulu semuanya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah. Sekali bi semuanya. Salatullah ala yasin habibi. Iya, bagusnya ibu. Subhanallah. Bu, kutanya kita laksanakan peringatan maulid ini apa dan erang amotere? So, nasong kolon tu boleh ya. Bayao, songkolo, unti. Subhanallah. Dari saya lihat kesiapannya panitia sangat luar biasa. Hebat panitia ini. Masjid Nurul Karim. Subhanallah. Saya baru datang tadi disambut dengan anak-anak. Salatullah, salamu. Mana mau salah-salahin. Ala to'a kata ya ala to'a. Hebat ini binaannya ini. Subhanallah. Pokoknya nageso salah-salah coco pokoknya nambah. Subhanallah. Baru kami datang sudah bagus perasaan. Masuk lagi alhamdulillah. Subhanallah. Masjidnya cantik, pelaponnya juga cantik. Alhamdulillah kipas anginnya banyak juga. Subhanallah. Hebat ini, hebat. Semua remajanya semua aktif. Bisa kita jadikan Masjid Nurul Karim sebagai masjid percontohan remaja di Kabupaten Bantai. Amin. Ketika anak-anak remaja kita dukung mereka tentang cinta agama, ketika anak-anak kita dukung mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan turunkan berkahnya. Allah akan turunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Ketika agama Allah kita urus, Bu, Pak, berkah itu kampung. Kalau Allah turunkan keimanan di setiap dusun-dusun seperti ini, di setiap kampung-kampung ini, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di tengah-tengah kita, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar." Jikalau dalam satu kampung, satu lorong, satu dusun, satu kecamatan beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar, maka aku akan bukakan pintu rahmat dari langit dan aku bukakan pintu rahmat dari tanah. Konsepnya beriman dan bertakwa dulu. Bu, Pak, itulah gunanya anak-anak dididik. Wih, subhanallah. Ketika pada hari itu kita suruh anak tak pergi mengaji,
dia hafal surah bismillah, dia hafal bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Tiba masanya ajal, kira kita kurang persiapan, kita kurang amal, masih dalam keadaan berdosa, salat masih putus-putus. Ketika ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka, tidak bisa dia jawab. Man imamuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baca surah Al-Fatihah. Aku tanya malaikat mungkar, Nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi Nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan. Hentikan penyiksaan. Baraka anaknya pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maka bangga, bersyukur kalau ada anak tak dibina di masjid. Jangan larang ke masjid, kasih masuk di masjid, ajarkan mereka kenal masjid, ajarkan mereka tentang masjid supaya terbiasa di masjid, biar main-main dulu. Yang penting tidak nepacaji kacaya. Betul. Bu. Kata Ahmad bin Hambal. Seandainya doamu cuman satu yang diterima oleh Allah, cuman satu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kau minta hanya kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Minta maaf. Ada nanti orang tua pak, diperiksa hajinya mabrur, diperiksa sedekahnya liwa igana, diperiksa berjamakna rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, berkata malaikat, masuk makipak ke dalam surga. Setelah ingin masuk ke dalam surga, ternyata ada yang memanggil di belakang. Berkata ini orang malaikat, tahan dulu itu bapak, tahan dulu itu bapak haji. Mau kutanyakan, balik itu bapak, ternyata anaknya memanggil di belakang. Berkata ini orang malaikat, ini orang tuaku, saya akui dia rajin ke masjid, dia rajin berjamaah di masjid, dia hafal Al-Quran, dia baca Al-Quran 30 juz. Tapi malaikat, ketika di dunia pun nak lampai sembahyang mengasiji, pun nak lampai sembahyang kaleng-kalena tokjid lampa, saya tidak pernah disuruh untuk sholat. Saya tidak pernah disuruh untuk mengaji. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena tidak pernah kena suruh tentang agama, tidak pernah kena dididik tentang sholat. Maka saya lupa di hadapan Allah. Karena saya lupa malaikat, maka neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan orang tuaku surga saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak didik anaknya dengan mengaji. Alhamdulillah. Makanya didik itu, Bu. Dengarkan, Bu. Kalau kita tidak bisa kalau kita tidak bisa kasih mengaji anak kasih masuk saja di TPA. Betul. Kasih masuk di TPQ, kasih masuk di guru-guru mengaji. Ambil ki guru-guru mengaji. Itu yang guru mengaji, yang didik anak yang ajar anak insya Allah sama itu. Yang penting ibu-ibu mengerti. Warna biru. Betul. Kadang juga ada orang itu kasih yang guru mengaji, suluk ngasih misak ranamo. Tiba bulannya kodon tidak ada gajinya. Jadi banyak itu guru mengaji kurus. Tidak ada gajinya. Ini kadang kita ini kalau persoalan untuk dunia luar biasa, untuk yang lain luar biasa,
Tapi untuk baca Al-Quran, untuk dia hafal Al-Quran, dididik anak untuk membaca Al-Quran, Masya Allah, itu kadang kita tidak mau berkorban. Bu, Pak, kalau ada anak penghafal Al-Quran 30 juz, kata Nabi, kalau ada nanti anak penghafal 30 juz, bapaknya tidak bersifatnya, bapaknya tidak sempurna salatnya, mungkin belum kembali bertobat kepada Allah, tapi dia melahirkan anaknya penghafal Al-Quran 30 juz, maka itu anak berhak dia angkat orang tuanya, jelas masuk ke dalam neraka, dia angkat kembalikan masuk ke dalam surga. Wish, subhanallah. Makanya kasih lomba-lomba anak tak kasih masuk di pondok tahfiz, kasih masuk di pondok tahfizul Quran, kasih masuk di pondok pesantren di DDI Matuang. Ada di sana Ustadz Muhajir pembinanya. Itu ada. Subhanallah. Coba lihat Ustadz Muhajir. Warna putih bajunya di dalam, warna hijau di luar. Nginung-nginung tompa puing. Subhanallah. Hebat Pak. Kenapa? Keberkahan. Keberkahan. Ada berkata Ustadz, kalau mengaji terlambat Ustadz, tidak ada peningkatan. Jangan pandang enteng guru mengaji ya. Saya ini guru mengaji. Saya ini Pak besar dari guru mengaji kodong. Saya juga ini Pak besar dari nol. Tidak ada dulu. Ustadz tidak bisa meningkat, tidak bisa beli mobil. Siapa bilang? Ini buktinya. Ada tonji mobilku. Kijang Innova poing. Ini bukan kemuliaan tapi motivasi buat kita. Alhamdulillah. Guru mengaji. Kalau ku ceritakan ke Bu, waktuku saya besar, saya ini Pak alumni pondok pesantren Asadia Singkang, 9 tahun di sana, pahit manis kehidupan ku rasakan mi semua. Bu, baji jipunannya juku, mingka juku rangko. Bagus kalau ada juku rangko, kalau tidak ada juku rangko, laji garam dikasih campur minyak. Masih bagus kalau masih ada jitu, kalau tidak ada nasi jadi makan kodong. Masih bagus kalau masih ada beras, kalau tidak ada beras biasa puasa orang. Puasa Pak. Saya pernah kurasakan 2 hari 3 malam tidak ada nasi turun di perutku. Kenapa? Tidak ada kiriman, terlambat datang. Dulu tidak ada halo, surat dikirim. Tapi hakul yakin, barang siapa tolong agamanya Allah, maka Allah akan tolong kita. Itu bagusnya di Singkang, kalau ada orang meninggal, anak pesantren yang dipanggil, pergi mengaji di situ, aman dan terkendali. Habis Pak. Tiba ribalak na tomatiang ngandri kiro. Maka memang maki kasih banyak-banyak memang mi. Habis lagi makan mengaji maki Pak mengaji 1 jam setengah 30 juz. Kali 15 orang dibagi 2, tak 2 tak juz. Selesai le mengaji ada lagi teng sama kue. Di palap bu sumising. Dikasih habis lagi pokoknya Andre Ustad, Kang Ustad. Habis lagi teng sama kue, permisi pulang. Ada lagi orang tua menunggu di pintu. Kenapa? Dikasihkan amplop. Berapa bonena? Rp1.000. Alhamdulillah. Tapi ada mitu kodong temangku, Pak Desi mentomi di atas Pak Desi. Tidak ada mentomi kodong. Habis mie ikannya. Capu di berekna, dek nega kirimannya. 1 minggu menunggu tidak ada pikirimannya. 10 hari menunggu. Biasa ku dengar tahajud yang menangis. Menangis di hadapan Allah. Puang, beratnya ujian engkau kasih ke ya Allah. Betapa besar ujianmu ya Allah. Tapi ku sabarakan ya Allah. Jauh daripada penantianku akan dapat keberkahan di tengah-tengah pengadilan insya Allah. Kalau engkau tidak kasihkan di dunia, akan ku dapatkan nanti di akhirat kemudian. Sambil menangis kemudian berdoa kepada Allah yang kedua. Ya Allah, saya juga berdoa mudah-mudahan ada lagi orang meninggal besok. Tapi bukan ji saya temangku ji. Mingka kulang nyeri boko antu apa oleh amin ya Allah. Alhamdulillah. Barakah nama ngaji. Makanya tidak ada orang yang akan disusahkan oleh Allah
ketika dia mampu mengurus agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana urusan itu Allah akan turunkan di masjid ini Nurul Karim, cahaya yang mulia. Nurul Karim, Allah akan turunkan cahaya di kampung kita. Yang penting kau dekati masjid, kau rayu Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba masanya, akan tiba waktunya. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini adalah untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dalam Al-Quran katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullah, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah. Yang selanjutnya wa zakarallaha katsira, maka sebaiknya dia banyak-banyak memuji-muji Allah. Memuji-muji. Yang kedua, banyak memuji Allah. Yang pertama banyak memuji Allah, yang kedua banyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi anak-anak tak, subhanallah, dia baca salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala idina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu, Allah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mau dapat telur? Mau? Jawab pertanyaannya Ustaz, ya. Angkat tangannya yang tahu. Ya memang bayau. Sini, busur. Sini cepat. Ya, ambil cepat Ustaz. Jawab pertanyaannya Ustaz. Pokoknya langsung naik, angkat tangannya, ya. Langsung naik, maju ke depan. Suruh ya. Nah, dapat. Sini masuk. Sini. Ya. Masuk semua ke telur. Masuk. Maju. Dengarkan pertanyaannya Ustaz. Kalau langsung jangan bicara di situ, naik di sini, angkat tangannya, langsung maju ke depan. Ya? Yang guru, yang TP-TP ya, yang nenek-neneknya jangan, ya. Pertanyaannya, siapakah nama? Aku lupa ya. Dengarkan ya. Siapakah nama yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya? Pikir salah nih. Apa nu pikir iki? Apa? Naik. Naik. Ya, sini. Ya, naik sini. Saya berani. Siapa yang menyusui Rasulullah waktu di masa kecilnya? Waktu masuk bayi. TPA. Ayo. Sini. Cepat. Sini. Ya, tisu. Tunggu dulu. Kenapa langsung? Saya bertanya dulu, siapa nama tak? Arigeng apa? Ya, oke baik. Sekolah di mana Ki?
Oh, TK atau SD? Oh, SD, DDI, matuanging begitu. Kelas berapa Maki? Oh, kelas 1. Kelas 1 TK. Cocok Mi? Ada kelas satunya TK? Oh, SD. Apa na TK? Jangan sebut. Pertanyaannya dari Ustadz. Oke. Pertanyaan bayau. Bayau ya. Pertanyaannya dari Ustadz, siapa nama wanita yang menyusui Rasulullah di masa kecilnya? Halimatus Sa'diyah. Bayau. Salaman dulu. Hebat. Dia mampu ya. Itu yang susah, berani di depan. Itu yang susah. Pertanyaan yang kedua. Bayau. Cepat. Mana Bayau? Itu ya. Cepat. Nah itu mau dikasih yang anak-anak. Yang penting jangan lupa untuk Ustaz juga. Sebentar. Pertanyaan selanjutnya. Siapa nama malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa? Sini. Oke. Oke. Itu maju sih di depan ya. Nama dulu nama. Nama. Apa? Apa nukana? Apa? Kenapa selalu mundur ya? Situ ya. Siapa nama tak? Wandi. Oke baik. Di sekolah di mana Ki? SD. Kelas berapa Miki? 6. Oke baik, kelas 6. Wandi, pertanyaannya dari Ustadz, siapa nama malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa? Bayau. Nama malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Ya, betul. Luar biasa. Malaikat mungkar. Hebat tawa. Baik, saya luruskan. Seluruh malaikat diciptakan oleh Allah banyak, bahkan ribuan, bahkan jutaan. Tapi ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Salah satunya dengan malaikat mungkar. Yang saya sepengetahuan saya, malaikat mungkar itu bertugas untuk bertanya di dalam kubur. Kalau untuk mencabut nyawa, namanya malaikat Ismail. Mana kayak kenapa nih Ismail? Bayau meja kaya. Malaikat Israel. Malaikat Israel ya. Salam Hebat. Itu. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu salah satu kegembiraan anak-anak, tidak bisa dilarang. Memang dalam peringatan maulid itu selalu identik dengan bayau atau telur. Kenapa? Karena sudah menjadi tradisi kita orang Sulawesi, termasuk orang Bantaing. Termasuk menjadi tradisi kita ini. Kenapa bayau? Ada bertanya, Ustadz, kenapa orang bawa telur ke peringatan maulid? Kenapa bawa ke bayau? Jawabanku sangat sederhana. Kenapa bawa bayau? Kau mau ki ngandre bayau. Tidak mungkin bayau nerang.
Karoma dimakan. Betul? Ternyata tidak. Ustadz Yusri, saya pelajari itu filosofinya beliau Ustadz. Itu dari pemikiran saya. Itu beliau Ustadz, dimanapun dia keluar. Apakah dari iti, apakah dari ayam, apakah dari burung-burung, itu beliau selalu berbentuk bulat. Tidak pernah pakai dapat beliau as-segimpa. Pernah. Pertanyaan Ustadz, ya? Bayau. Yang mana? Ya. Nah. Oke. Siapa nama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama? Sini mi, ya. Naik. Perempuan, ya. Ya sini, ya. Ali. Ya, sini. Panjang ini acara ya. Oke, baik. Sebut nama dulu nama. Rasifa Mulia. Baik. Di mana ke sekolah nak? MTS La Sepang. SD La Sepang. Ya, baik. Kelas berapa Maki? Kelas 4. Baik, pertanyaannya dari Ustadz. Siapa namanya tadi itu? Ya, Nasipa. Siapa nama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama? Siapa? Oke, Siti Hadijah. Tahu dapat telur. Salaman Ustaz. Masya Allah. Amin. Apa kau? Apa? Tidak dapat mau bayau. Kanu tahu ya. Baik. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat, jangan dibagikan semua, kan tidak sampai jam 10 itu. Habis semua. Baik, saya hanya memberikan komentar kepada kita bahwa insya Allah ketika pendidikan anak-anak tak maju, maka insya Allah akan berkembang maju pula kampung kita. Maka paling utama kasih sekolah anak-anak tak. Kita orang tua mungkin tidak sampai sekolah tak. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-teler. Maka saatnya anak-anak kita sekolahkan. Doakan mereka. Kalau sudah mereka pintar sholat, kalau mereka pintar mengaji, kalau mereka mampu melaksanakan perintah Allah, insya Allah itulah kesuksesan dunia akhirat. Boleh dia bisa jadi tentara, yang penting mengajinya dulu diajarkan. Boleh bercita-cita jadi polisi, tapi bagusnya salatnya dulu tanamkan. Boleh dia akan menjadi pejabat, tapi tanamkan rasa keadilan di dalam dirinya. Insya Allah, Allah menjadikan mereka, menjaga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin.